Anime ini bercerita tentang seorang pria bernama Sakamoto Taro, seorang mantan pembunuh bayaran terkuat yang ditakuti oleh semua orang. Dengan kehebatannya, dia mampu membantai sekelompok musuh seorang diri tanpa bantuan siapapun. Namun, suatu hari dia jatuh cinta pada seorang wanita. Demi bisa hidup bersama wanita tersebut, Sakamoto memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kotornya. Dia mulai menjalani kehidupan normal, menikah, dan bahkan memiliki seorang anak. Setelah cukup lama menikmati kehidupan yang damai, Sakamoto kini menjadi manajer toko dan mengalami obesitas. Suatu hari, seorang pria bernama Shin mengamati Sakamoto di tokonya. Shin telah mencarinya kemana-mana, dan kini akhirnya berhasil menemukannya. Sementara itu di dalam toko, seorang anak kecil sedang bermain-main dengan pintu kaca, mencoretnya dengan tinta, lalu membidik kaca itu menggunakan panah mainan. Sakamoto dan istrinya memaklumi kelakuan anak itu. Namun, ketika anak tersebut menumpahkan tinta ke celana seorang pelanggan, pelanggan itu langsung marah dan berniat memukulnya. Meskipun anak itu nakal, Sakamoto tidak tega membiarkannya. Sebelum pukulan pria tersebut mengenainya, Sakamoto dengan sigap menahan tangannya, lalu menusuk pria itu untuk menenangkannya. Setelah kejadian itu, Shin akhirnya menampakkan diri di hadapan Sakamoto. Namun, Sakamoto tidak mengenalinya lagi. Shin pun mengingatkannya bahwa dia adalah mantan anak buahnya yang dulu. Setelah ingatan Sakamoto kembali, Shin mencoba membujuknya untuk kembali menjadi pembunuh bayaran. Namun, Sakamoto menolak dan menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke dunia tersebut. Jawaban itu membuat Shin sangat kesal. Baginya, Sakamoto yang dulu begitu ditakuti oleh para penjahat, tapi kini hanya terlihat seperti bopek-bopek gendut biasa. Untuk menenangkan diri, Shin mencoba menyalakan rokok. Namun, dengan cepat Sakamoto memotong rokok tersebut karena mereka berada di kawasan bebas rokok. Melihat kelincahan Sakamoto yang masih sama seperti dulu, Shin sadar bahwa meskipun tubuhnya berubah, Sakamoto tetap bisa membunuhnya kapan saja jika ia mau. Beberapa saat kemudian, seorang warga meminta tolong kepada Sakamoto untuk memotong ranting pohon. Setelah itu, dia juga membantu menenangkan seorang anak kecil yang sedang menangis di taman. Semua itu dilakukan Sakamoto dengan tulus. Namun, dalam pandangan Shin, Sakamoto seolah sedang berusaha menyembunyikan identitas aslinya dan berbaur dengan warga kota. Hari itu, Shin memutuskan untuk kembali. Walau Sakamoto sudah banyak berubah, ia tetap mengidolakannya dan berharap bisa bekerja dengannya lagi. Sayangnya, karena Sakamoto meninggalkan mereka secara sepihak dan melanggar aturan, ketua geng mereka memerintahkan agar Sakamoto tidak boleh dibiarkan hidup. Saat pulang ke rumah, Shin memikirkan masalah ini dengan serius. Meskipun dia masih mengidolakan Sakamoto, dia tetap memutuskan untuk menghabisinya. Keesokan harinya, Shin kembali ke toko Sakamoto. Dia berpura-pura datang, memberikan salam perpisahan, dan menembak Sakamoto. Namun, Sakamoto memiliki cara unik untuk menghindari peluru. Dia menggunakan permen untuk membelokkan lintasan peluru agar tidak mengenainya. Selain itu, dia juga melemparkan es krim ke arah Shin untuk mengalihkan perhatian, lalu dengan cepat bersembunyi di antara rak dagangan. Ketika Shin mulai kesulitan menemukan posisinya, Sakamoto melancarkan serangan balasan dengan tendangan kuat yang membuat Shin terlempar dan kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Shin terbangun di rumah Sakamoto. Ia dibawa ke ruang tamu dan diajak makan malam bersama keluarganya. Awalnya, Shin merasa waspada. Dia sangat khawatir makanannya telah diracuni. Namun, setelah mencobanya, dia malah terharu karena rasanya terlalu enak. Momen itu membuat Shin memahami suatu hal, yaitu Sakamoto hanya ingin melindungi kehidupan damai seperti ini. Keesokan harinya, Shin kembali menemui gengnya dengan penuh keyakinan. Dia memohon agar mereka membiarkan Sakamoto hidup karena dia sudah memiliki tempat baru untuk bernaung. Jika ingin membiarkannya hidup, ketua geng memberikan satu syarat, yaitu Shin harus mati untuk menggantikannya. Sebagai seorang expert yang bisa membaca pikiran, Shin segera menyadari bahwa ketua geng berbohong padanya. Karena itu, dia pun memutuskan untuk melawan dan memberontak. Tanpa sepengetahuan Shin, Sakamoto telah memasang alat penyadap, Dengen Bigichu. Dia bisa memantau pergerakan Shin dari kejauhan. Setelah memahami situasi yang terjadi, Sakamoto pun memutuskan untuk menyelamatkan Shin. Ia membuka gudang rahasia di dalam tokonya, tempat dia menyimpan berbagai macam senjata. Namun, dari sekian banyak koleksi senjata, Sakamoto memilih menggunakan senjata kejut. Sementara itu, Shin berusaha bertarung sendirian dengan kemampuan membaca pikiran. Ia bisa memprediksi pergerakan lawan dan menyerang secara diam-diam. Namun, jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya kewalahan. Selain itu, peluru yang dia miliki semakin menipis. Ketika dia mencoba menerobos paksa,
Salah satu musuh berhasil menembak di bagian kakinya, membuatnya tidak bisa melarikan diri, dan berakhir dikepung oleh mereka. Beberapa saat kemudian, Sakamoto datang menolongnya dengan menggunakan stun gun yang melumpuhkan musuh satu persatu. Dia juga memanfaatkan sumpit untuk menangkap peluru dari tembakan yang diarahkan padanya. Saat para musuh mencoba menembaknya secara bersamaan, Sakamoto dengan cepat menghindar dan memotong pistol mereka menggunakan pisau. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, Sakamoto pun membuat keputusan untuk merekrut Shin bekerja di tokonya. Saat sedang bekerja dengan antusias, Shin membicarakan pertarungan Sakamoto kemarin. Menurutnya, meski sudah pensiun, Sakamoto tetap menjadi yang terkuat. Dia sangat kagum karena Sakamoto bisa mengalahkan musuh dalam sekali serang. Mendengar cerita itu, istri Sakamoto langsung bertanya, apakah mereka berniat kembali menjadi pembunuh bayaran. Dia bahkan mengancam akan minta cerai jika Sakamoto berani melanggar aturan keluarga. Sakamoto yang sangat takut kehilangan istrinya langsung menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ke dunia lamanya. Setelah berbicara dengan istrinya, dia langsung melarang Shin untuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Siang harinya, Sakamoto dan Shin mengunjungi permukiman orang Cina. Meskipun cukup jauh, Sakamoto sengaja pergi ke sana demi membeli bakpao yang terbatas jumlahnya. Selain itu, dia juga ingin membawakannya untuk Aoi dan Hana. Melihat hal itu, Shin menyadari betapa sangat besar rasa sayang Sakamoto terhadap keluarganya. Saat hendak kembali ke toko, tiba-tiba ada seorang cewek melompat dari lantai atas dan menimpa Sakamoto. Akibatnya, bakpao yang baru dibelinya menjadi hancur berantakan. Cewek itu bernama Lu Shaotan. Ia sedang dikejar oleh sekelompok orang yang mengincar harta peninggalan keluarganya. Sementara Lu sibuk bertarung melawan musuh, Sakamoto hanya terdiam, lebih memikirkan makanannya yang rusak. Namun, ketika Lu mulai terpojok, dia akhirnya turun tangan untuk membantunya. Tapi karena jumlah musuhnya terus bertambah, Sakamoto memutuskan untuk membawanya kabur. Setelah gagal menangkap Lu, orang-orang yang mengincarnya menyewa pembunuh bayaran bernama Sony dan Bacho. Mereka diperintahkan untuk merebut kunci yang dibawa oleh Lu. Klien mereka meyakini bahwa dengan kunci itu, mereka bisa menguasai pasar gelap. Sambil melarikan diri, Lu menjelaskan bahwa dia adalah putri dari keluarga mafia terkenal. Dia dikejar karena membawa kunci berangkas rahasia peninggalan keluarganya. Lalu, Shin menyarankan agar Lu membuang kunci tersebut. Namun, dia menolak karena orang tuanya telah mengorbankan nyawa demi melindungi kunci itu. Selain itu, dia merasa tak bisa menghadap mereka di surga jika tidak bisa menjaganya. Karena merasa ini bukan urusan mereka, Lu memutuskan untuk berpisah dengan Sakamoto. Namun, sebelum dia pergi, Sakamoto tiba-tiba bertanya, apakah dia bisa membuat bakpao? Lu mengatakan bahwa ayahnya pernah mengajarinya. Jadi dia cukup paham cara membuatnya. Mendengar hal itu, Sakamoto langsung memutuskan untuk menolongnya. Tapi dengan syarat, Lu harus membuatkan bakpao untuknya. Setelah masalah ini selesai, tak lama kemudian, Sony dan Bacho tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Dengan cepat, Bacho menendang Sakamoto hingga terpental ke gedung sebelah. Lu menjelaskan bahwa dua orang itu bukan sekedar pembunuh bayaran, tetapi juga pembunuh berantai yang sering membunuh demi kesenangan. Saat Sony dan Bacho sedang berbincang, Shin melancarkan serangan kejutan. Namun, dengan begitu mudahnya, Sony dapat menangkis serangan tersebut. Dia mengira Shin marah karena temannya terbunuh, tetapi ternyata Sakamoto masih hidup dan kondisinya baik-baik saja. Ketika Bacho hendak menebas Lu, Sakamoto tiba-tiba kembali dan menghantamnya dari belakang. Pukulannya yang begitu kuat membuat Bacho terpental, bahkan sampai lantainya roboh. Saat berada di dalam bangunan, Sony memerintahkan Lu untuk menyerahkan kunci. Namun, Lu menolak menyerahkannya. Dia akan tetap melindunginya, walau harus mempertaruhkan nyawa. Sony pun mengatakan bahwa orang tuanya juga berkata hal yang sama sebelum mereka mati. Ucapan itu membuat Lu terpancing emosi, tetapi Sakamoto segera menahannya agar dia tidak bertindak gegabah. Ada suatu alasan mengapa Sakamoto ingin menyelamatkan Lu. Dulu, saat masih menjadi pembunuh bayaran, Aoi pernah mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa bersama jika Sakamoto tidak berubah. Saat itu, Aoi melompat dari ketinggian untuk menunjukkan bahwa orang lain juga memiliki perasaan untuk melindungi seseorang yang berharga bagi mereka. Karena itu, Aoi meminta Sakamoto berjanji untuk tidak membunuh lagi dan menjalani hidup dengan menolong orang lain. Setelah mengingat janji tersebut, Sakamoto memerintahkan Shin untuk mengalahkan musuh tanpa membunuh mereka. Sony dan Bacho akhirnya menyerang dengan serius. Meskipun lawannya menggunakan senjata tajam, Sakamoto bisa mengimbanginya hanya dengan peralatan masak di sekitarnya. Menyadari bahwa serangan mereka tidak ada yang berhasil, Sony dan Bacho memutuskan untuk melakukan serangan gabungan. Namun, Sakamoto tetap bisa menghindari semua tebasan mereka
tanpa luka sedikit pun. Sayangnya, karena sudah lama tidak bertarung, otot lehernya menjadi sedikit kram. Namun, saat mereka hendak menyerang lagi, Sakamoto menggagalkan serangan itu dengan memukul mereka menggunakan panci dan wajan. Merasa tak mungkin menang, Sony dan Bacho memutuskan untuk langsung mengincar Lu. Namun, Shin Yang menyadari rencananya dengan cepat menghentikannya. Selanjutnya, Sakamoto mengakhiri pertarungan ini dengan menghantam mereka menggunakan kulkas. Setelah musuh dikalahkan, Lu mulai bertonutannya siapa sebenarnya Sakamoto itu. Dengan santai, Sakamoto menjawab bahwa dirinya hanya seorang karyawan toko biasa. Setelah itu, Sakamoto dan Shin mengantarkan Lu kembali ke rumahnya. Setelah memberi pelajaran kepada orang-orang yang mengincarnya, Lu akhirnya membuka berangkas peninggalan keluarganya dengan kunci yang ia bawa. Di dalam berangkas tersebut tersimpan berbagai benda berharga yang dimiliki oleh kepala klan terdahulu, mulai dari baju perang emas hingga perhiasan. Setelah menyelesaikan semua urusannya, Lu memutuskan untuk bekerja di toko Sakamoto. Karena tidak memiliki pekerjaan lain, dia berniat membuat bakpao asli di tempat itu. Namun, selain membuat bakpao, Lu tidak memiliki keterampilan lain. Selain itu, sejak hari pertama bekerja, dia sudah datang terlambat karena Lu tidak bisa menata barang dengan benar. Shin mencoba menasehatinya, tetapi Lu menolak mendengarkannya dan malah menyebutnya sebagai cowok bawel. Saat Shin mengadukan hal ini kepada Sakamoto, Sakamoto tiba-tiba bertingkah aneh. Dia menasehati Shin agar berbicara dengan sopan dan menyuruh Lu meminta maaf karena sudah datang terlambat. Selain itu, Sakamoto menjadi lebih sering berbicara, padahal sebelumnya tidak suka mengobrol. Tak lama kemudian, seorang pria yang sangat mirip dengan Sakamoto tiba-tiba datang ke toko. Dengan santai, dia duduk di meja kasir tanpa memperdulikan orang yang mirip dengannya. Sakamoto yang satunya kemudian menyerang secara tiba-tiba. Hal ini membuat Sakamoto yang asli tersadar kalau orang yang menyamar itu adalah rekan lamanya. Nagumo datang membawa kabar bahwa Sakamoto mendapat harga buronan dengan nilai mencapai 1 miliar yen. Awalnya, Shin dan Lu tidak percaya dengan informasi tersebut. Namun, mereka langsung berubah pikiran ketika seorang pengantar pizza muncul dan mencoba membunuhnya. Pembunuh itu mengancam akan melukai Nagumo, tetapi Sakamoto malah nyantai dan memakan pizza yang dibawa olehnya. Dengan begini, Nagumo sudah membuktikan kebenaran ucapannya. Setelah itu, dia dengan cepat melumpuhkan pembunuh tersebut dengan cara mengunci lehernya. Sakamoto bertanya, siapa yang menginginkan kematiannya? Sayangnya, Nagumo juga tidak mengetahuinya. Dia hanya datang ke sini untuk menyelesaikan misi yang diterima olehnya. Setelah berbicara dengan Sakamoto, Nagumo berpamitan sambil membawa pembunuh yang telah dikalahkannya. Sementara itu, di suatu tempat, orang-orang yang merencanakan pembunuhan Sakamoto sedang berkumpul bersama. Mereka mengamati Sakamoto dari jarak jauh menggunakan kamera tersembunyi yang dipasang oleh pengantar pizza. Saat melihatnya, mereka tidak menyangka bahwa pria gemuk itu dihargai 1 miliar yen. Namun, pemimpin kelompok mereka memperingatkan agar tidak meremehkan Sakamoto. Kemudian, dengan melalui kamera, Sakamoto mengirim pesan kepada mereka. Dia memperingatkan bahwa jika mereka terus mengusiknya, dia akan menunjukkan neraka kepada mereka. Saat memikirkan masalah ini bersama Shin, tiba-tiba istri dan anaknya mengingatkan bahwa besok mereka berencana pergi ke taman hiburan. Hal ini membuat Sakamoto panik karena keselamatan keluarganya bisa terancam. Keesokan harinya, Sakamoto dan keluarganya pergi ke taman hiburan. Ketika mereka bermain, Shin bertekad akan melindunginya agar keluarga Sakamoto menikmati hari liburnya. Namun, karena taman ini sangat ramai, musuh jadi sulit untuk dibedakan. Meskipun begitu, Shin yakin belum ada ancaman di sekitar mereka karena dia bisa membaca pikiran dalam radius 30 meter. Namun, hal ini justru membuat Lu marah karena merasa pikirannya selalu diintip. Tak lama kemudian, Shin menyadari ada seseorang yang mendekati mereka. Orang itu menyamar sebagai petugas kebersihan dan sedang membaur dengan pengunjung. Saat petugas itu hendak menyerang, Sakamoto dengan cepat melumpuhkannya dengan menggunakan pulpen. Kemudian, Shin dan Lu segera mengamankannya agar tidak menarik perhatian. Namun, selain petugas kebersihan, ada pembunuh lain yang juga dikirim ke taman hiburan. Orang itu bernama Tatsu. Setelah melakukan pengamatan, Tatsu menyadari bahwa dia bisa mengelabui Shin dengan mengosongkan pikiran. Dengan cara itu, Shin tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Selanjutnya, Sakamoto menaiki wahana roller coaster untuk lebih mudah mendeteksi musuh. Shin dan Lu sengaja memilih duduk di kursi belakang. Awalnya, Shin tidak merasakan adanya ancaman, tetapi Lu melihat orang berambut perak di depan mereka. Tampak mencurigakan. Setelah menyadari hal itu,
Shin segera memberitahu Sakamoto bahwa ada musuh di belakangnya. Orang tersebut sedang menunggu kesempatan untuk menembaknya. Demi melindungi Sakamoto, Shin memilih turun dari wahana dan menghadapinya sendirian. Sambil berdiri di atas lintasan rel, Shin menyatakan bahwa hari ini adalah hari libur Sakamoto. Oleh karena itu, dia sendiri yang akan melawannya. Tak lama kemudian, ketika roller coaster meluncur dari belakang Shin, Tetsu memanfaatkan momen tersebut untuk melemparkan pisau padanya. Shin tak bisa menghindari pisau tersebut. Akibatnya dia kesulitan bergerak karena pisau itu telah dilapisi racun. Meskipun tubuhnya melemah, Shin tetap berusaha bangkit untuk mematahkan semangatnya. Tatsu mencoba menghina atasannya. Dia mengatakan bahwa Sakamoto memiliki tatapan mata pecundang dan terlalu lemah karena takut mati. Namun, Shin menjawab bahwa Tatsu tidak tahu apa-apa tentang Sakamoto. Menurutnya, Sakamoto bukan lemah, tetapi dia memiliki keluarga yang harus dilindungi. Dan orang seperti itu justru lebih kuat dari siapapun. Saat ini, racun yang menyebar di tubuh Shin sudah mulai mempengaruhi penglihatannya. Namun, meskipun hampir tidak bisa melihat, dia tetap mencari cara untuk mengalahkan Tatsu. Ketika roller coaster akan melintas, Shin memanfaatkan momentum tersebut untuk menyeret Tatsu ke panggung pertunjukan. Shin membawa pertarungan ke tempat itu bukan tanpa alasan. Dia ingin menggunakan penglihatan para penonton untuk membaca pergerakan lawannya. Menyadari hal ini, Sakamoto segera memberi instruksi yang lebih jelas. Dengan kemampuan membaca pikiran, dia memberitahu Shin kapan harus menyerang atau menghindari lawan. Meskipun penglihatannya terganggu, berkat bantuan Sakamoto, Shin tetap berhasil mengalahkan Tatsu. Setelah Tatsu berhasil dikalahkan, Boyle dan Obiguro bersiap menjalankan misi mereka. Berbeda dengan pembunuhan sebelumnya, Boyle tidak pernah meremehkan Sakamoto karena mereka adalah teman lama. Di sisi lain, Shin sedang diberi penawar racun oleh Lu. Namun, saat obat itu diteteskan ke dalam matanya, Shin sudah ingin kabur. Padahal pengobatan itu tidak menyakitkan. Dalam situasi ini, Sakamoto bertanya kepada Tatsu, siapa yang menyewanya? Awalnya, Tatsu enggan berbicara. Tetapi setelah Lu menusukkan pisau beracun dan mengancam akan membuang penawar racunnya, Tatsu akhirnya mau mengaku. Karena masih sayang dengan nyawanya, Tatsu mengatakan bahwa dia disewa oleh grup Bedenkei, sebuah perusahaan gelap yang bergerak dalam pekerjaan berbahaya. Namun, Tatsu sendiri hanya bekerja paruh waktu dan tidak memiliki kesetiaan kepada mereka. Dengan kata lain, dia berasal dari asosiasi pembunuh bayaran seperti Shin dan Sakamoto dulu. Tak lama kemudian, istri dan anak Sakamoto datang menemuinya. Mereka mengajak Sakamoto untuk pergi makan karena sudah merasa lapar. Sebelum pergi, Hana sempat memberikan sesuatu kepada Tatsu. Meskipun masih kecil, dia ingin berterima kasih karena aksi Tatsu dalam pertunjukan tadi sangat menghibur. Saat makan bersama, Shin merasa pikirannya kosong akibat efek samping penawar racun. Akibatnya, hari ini dia tidak bisa membaca pikiran orang lain lagi. Lu sangat terkejut dengan hal tersebut. Karena tak bisa membaca pikiran, dia menganggap Shin telah gagal sebagai pendeteksi. Karena itu, dia pun mengusulkan agar mereka pulang saja. Namun, rencana itu sepertinya sulit untuk diwujudkan. Karena Aoi mulai curiga bahwa mereka sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Boyle dan Obiguro menemukan Tatsu yang hendak kabur. Obiguro segera menjatuhkannya dan menindih badannya agar dia tak bisa bergerak. Tatsu bertanya, mengapa mereka datang ke sini? Kemudian Boyle menjawab bahwa mereka berdua akan menuntaskan pekerjaannya. Meskipun Boyle dan Obiguro sering terlihat konyol, mereka sebenarnya adalah petarung yang kuat. Kabarnya, mereka berdua mampu mengalahkan lebih dari 100 musuh. Karena itu, Tatsu berasumsi bahwa Sakamoto tidak akan selamat. Di sisi lain, Hana bertanya kepada ayahnya, apakah dia tidak suka taman hiburan? Agar anaknya tidak bersedih. Shin dan Lu mengatakan bahwa mereka sangat bersemangat dan menikmati taman hiburan ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk terus bermain dan menaiki wahana apapun. Sejauh ini, belum ada pembunuh bayaran yang muncul. Mereka pikir semuanya akan baik-baik saja, karena area taman ini sangat luas. Namun, saat hari mulai gelap, istri dan anaknya Sakamoto malah mengajak mereka ke rumah hantu. Tempat itu sangat menyeramkan, dan merupakan lokasi yang cocok untuk pembunuhan. Istri dan anaknya Sakamoto sangat menikmati wahana tersebut. Sementara Sakamoto tidak bisa tenang, karena banyak pembunuh bayaran yang menyelinap ke sana. Di sisi lain, Boyle mengenang masa lalunya bersama Sakamoto. Mereka pertama kali bertemu di pusat pelatihan dan sering menghabiskan waktu bersama, bahkan saat tidak ada misi ataupun di kelas. Namun, setelah sekian lama, Boyle menyadari
bahwa Sakamoto tidak pernah menganggapnya teman. Selain itu, Sakamoto sangat populer di kalangan perempuan, sedangkan Boyle sebaliknya. Padahal sebelumnya Boyle merasa mereka itu sangat mirip. Sementara itu, Sakamoto masih menelusuri area wahana secara diam-diam. Dia mengalahkan setiap musuh yang bersembunyi di sekitarnya. Di sisi lain, Lu tampak ketakutan. Untuk menghilangkan rasa takutnya, dia meminum obat dari keluarganya yang dipercaya bisa membawa keberuntungan. Namun, bukannya jadi beruntung, obat itu justru membuatnya mabuk. Dalam kondisi mabuk, Lu tanpa ragu membuka pintu yang berisi para zombie. Akibatnya, para zombie berhamburan keluar dan menyebabkan Sakamoto terpisah dari keluarganya. Saat mereka berpisah, Boyle memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sakamoto. Ketika mereka bertemu, Boyle langsung bertanya, apakah Sakamoto masih mengingatnya? Karena Sakamoto tidak mengenalinya, Boyle menegaskan bahwa dia akan membuatnya mengingat kembali. Di sisi lain, Shin menemukan Aoi dan Hana, tapi mereka dalam kondisi tak sadarkan diri. Tak hanya itu, Shin juga dalam bahaya karena Obikuro telah menemukannya. Tak lama kemudian, Lu melancarkan serangan kejutan dalam kondisi mabuk. Dia berkata akan memperlihatkan teknik yang diwariskan keluarganya selama ribuan tahun. Sementara itu, Sakamoto bertanya kepada Boyle, di mana keluarganya? Karena Boyle enggan menjawab, Sakamoto menjadi kesal dan segera menghantamnya. Namun, Boyle bukan lawan yang mudah. Setiap kali Sakamoto menyerang, Boyle mampu menggagalkan serangan dan membalas dengan bola memantul yang dapat meledak. Di sisi lain, Lu memang memiliki kemampuan bela diri yang kuat. Tetapi karena sedang mabuk, Obikuro bisa dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan menggoyang-goyangkan kepalanya saja. Agar Lu mau bertarung dengan serius, Obikuro mengancam akan membunuh temannya jika Lu tidak bisa menyerangnya setiap 10 detik. Namun, bukannya bangkit, dia justru menangis karena merasa tidak sanggup menyelamatkan temannya. Seiring berjalannya waktu, Sakamoto mulai mengingat siapa lawannya. Karena itu, mulai sekarang dia akan bertarung dengan serius. Meskipun sedang mabuk, Lu masih bisa bertarung dengan baik. Namun, karena dia tidak bertarung dengan serius, Obiguro memiliki banyak kesempatan untuk menjatuhkannya. Ketika Lu terjatuh, Shin berteriak histerius. Teriakan itu membuat Lu tertawa karena reaksinya terlalu berlebihan. Saat Lu menghabiskan obatnya, kemampuan bela dirinya menjadi semakin meningkat. Dengan kelincahannya, dia mampu menghindari setiap serangan lawan dan melancarkan serangan balasan dengan mulus. Hal ini membuat Obiguro semakin bersemangat. Ia berharap perlu bertarung lebih serius dan benar-benar berusaha untuk membunuhnya. Namun, beberapa saat sebelum melancarkan pukulan tiba-tiba, kesadarannya bangkit kembali. Saat tersadar, Lu tampak bingung dan tak ingat apa yang telah terjadi padanya. Obiguro yang kagum dengan kekuatannya mengatakan bahwa kemampuan Lu sangat luar biasa hingga membuat dirinya merinding. Karena itu, daripada melanjutkan pertarungan, dia memilih untuk berdamai. Di sisi lain, Sakamoto tiba-tiba kembali ke bentuk tubuh kurusnya. Dengan tubuhnya yang sekarang, dia bisa bergerak lebih cepat dan menyerang tanpa memberi musuh kesempatan untuk menghindar. Selain itu, pukulan yang dilancarkan olehnya sangat kuat hingga mampu menghancurkan sarung tangan besi yang dipakai Boyle. Ketika Boyle mencoba menyerang dengan bola peledaknya, Sakamoto berhasil menangkap bola tersebut dan langsung mengembalikan padanya. Sakamoto mengakui bahwa Boyle memang kuat. Dulu, dia sendiri juga pernah menggunakan kekuatannya untuk melukai orang lain. Namun, kini dia telah memutuskan untuk menggunakannya demi melindungi orang-orang yang dia sayangi. Menyadari keunggulan Sakamoto, Boyle mengakui kekalahannya. Dia berjanji tidak akan mengusik Sakamoto atau keluarganya lagi. Saat mereka berdua sedang menikmati bakpao, Shin mendekat dengan penuh antusias. Dia merasa kagum karena Sakamoto terlihat keren seperti dulu lagi. Setelah itu, Boyle membicarakan tentang harga buronan yang ditetapkan atas dirinya. Mendengar hal ini, Aoi pun langsung mengumpulkan mereka dan meminta penjelasan. Karena sudah ketahuan, Sakamoto akhirnya terpaksa berkata jujur. Dia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki harga buronan dan para pembunuh bayaran sedang mengejarnya. Aoi sangat terkejut mendengar hal itu. Meskipun Sakamoto tidak ingin membuatnya khawatir, Aoi menegaskan bahwa dalam keluarga mereka tidak boleh ada rahasia. Setelah mendapat nasihat dari istrinya, Sakamoto memutuskan untuk mencari orang yang memasang harga buronan agar bisa mencabutnya. Untuk menemukan markas Dodenkai, Sakamoto memiliki suatu petunjuk. Ia pergi ke tempat penjualan informasi yang berkedok sebagai penyewaan DVD. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan film dokumenter tentang Badenkek. Namun, informasi itu tidaklah murah. Sakamoto harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Untungnya, dia masih memiliki tabungan dari masa lajangnya. Sebelum keluar, penjual bertanya pada Sakamoto,
apakah dia akan kembali ke dunia hitam. Ia memperingatkan untuk lebih berhati-hati, karena ada kemungkinan rekan-rekan lamanya terlibat dalam masalah ini. Sementara itu di Tempat Lane, Nagumo sedang makan malam bersama rekan-rekannya. Saat ditanya apakah dia telah bertemu dengan Sakamoto, Nagumo pura-pura tidak tahu, sehingga membuat lawan bicaranya kesal. Pria yang bernama Shibishiba mengatakan bahwa orang yang emosional seperti ini bukanlah gaya mereka. Namun, ketika ia mengetahui bahwa makanannya tidak sesuai pesanan, dia justru lebih marah dan menghukum koki yang memaksanya. Tak lama kemudian, Airia dari Asosiasi Pembunuh datang menemui mereka sambil menunjukkan sebuah foto. Dia menjelaskan bahwa belakangan ini ada seseorang yang membantai anggota Asosiasi Pembunuh. Oleh karena itu, dia meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mendapatkan informasi, Sakamoto dan kedua rekannya langsung menuju markas Badenkai dengan mengenakan pakaian serba hitam. Mereka memulai misi penyusupan sambil menghindari pertempuran. Saat berpapasan dengan penjaga, Shin dan Sakamoto langsung melumpuhkannya. Namun, setelah melumpuhkan beberapa orang, mereka malah membuka pakaian penyamaran hanya karena merasa bosan. Ketika Lu bertanya di mana letak ruangan bosnya, Shin menjelaskan bahwa ruangan bos berada di lantai paling atas. Untuk mencapainya, mereka harus menerobos melalui jendela sesuai dengan informasi yang diberikan dalam film dokumenter tadi. Karena merasa seperti mata-mata, Lu sangat menikmati penyusupan ini. Namun, ketika mereka hampir mencapai ruangan bos, Shin menyadari ada sesuatu yang aneh di sana. Terlalu hening, dan dia tidak mendengar suara musuh sama sekali. Ternyata, semua petinggi Badenkai termasuk bos mereka telah dibantai oleh seseorang. Pada saat yang sama, Nagumo muncul dan mengakui bahwa dia adalah orang yang telah membunuh mereka untuk menghilangkan jejaknya. Nagumo terpaksa harus menghabisi Sakamoto dan juga semua rekannya. Dengan cepat, dia berlari ke belakang Shin dan menusuk lehernya dengan pisau. Namun, ternyata itu hanyalah pisau mainan. Nagumo hanya bercanda dan kebetulan berada di sana karena ada urusan lain. Ia sedang menjalankan misi penyelidikan untuk mencari pelaku yang telah membunuh 100 anggota Asosiasi Pembunuh Bayaran. Masimo Haisuke adalah seorang pembunuh bayaran lepas. Berbeda dengan pembunuh lainnya, ia tidak memiliki penghasilan tetap dan seringkali kekurangan uang untuk mengubah nasibnya. Masimo mengincar Sakamoto dan mengambil hadiah buronannya. Seiring waktu, para pembunuh hadiah yang mengincar Sakamoto semakin sering muncul di tokonya. Akibatnya, toko menjadi berantakan dan memerlukan perbaikan total. Namun, karena tidak memiliki cukup uang, mereka hanya bisa berharap memenangkan turnamen paintball yang akan diadakan besok. Tak lama kemudian, Masimo datang ke toko Sakamoto sambil menunjukkan foto Sakamoto saat masih kurus. Dia memerintahkan semua pegawai untuk menyerahkan orang yang ada di foto itu. Untuk menghindari masalah, Sakamoto berpura-pura menjadi pekerja paruh waktu. Dia mengatakan tidak mengenal seseorang bernama Sakamoto Taro. Mendengar jawaban itu, Masimo langsung panik. Dia benar-benar putus asa karena mengira targetnya memang tidak ada di sana. Selain itu, dia juga tidak bisa mencarinya ke tempat lain karena tidak memiliki ongkos maupun bekal. Masimo terpaksa harus menyerah. Namun, karena perutnya sedang keroncongan, dia berdiri di depan toko, berharap ada seseorang yang memberinya makanan. Merasa kasihan, Sakamoto akhirnya memberikan bakpao sebelum Masimo pergi. Setelah gagal menemukan buronan, Masimo kembali bermalam di atas bangunan dengan tenda yang hampir rusak. Dia berharap suatu saat nanti bisa menjadi orang penting dan tinggal di rumah yang besar. Namun, tidak lama kemudian, tendanya roboh tertiup angin. Di saat yang sama, dia menemukan pamflet tentang turnamen paintball yang akan diadakan besok. Hadiah yang ditawarkan terbilang cukup besar, membuatnya bersemangat untuk mengikutinya. Sayangnya, dia tak bisa mendaftar begitu saja untuk ikut turnamen. Dia harus memiliki tim dengan minimal 2 anggota. Kebetulan Sakamoto dan Shin juga akan ikut turnamen. Masimo pun memohon agar mereka memasukkannya ke dalam tim. Dalam keadaan terpaksa, Sakamoto dan Shin akhirnya menerimanya. Setelah pendaftaran selesai, semua peserta berkumpul di arena. Saat tim lain bersiap di posisi masing-masing, tim Sakamoto malah berdiri di area terbuka. Para peserta lain mengira Sakamoto pemain amatir. Namun, nyatanya mereka segera menyadari bahwa pemikiran itu salah besar. Dengan cepat Sakamoto dan timnya mengeliminasi setiap lawan yang berada dalam jangkauan mereka. Sejak awal pertandingan, tim Sakamoto sudah menjadi pusat perhatian. Mereka bahkan digadang-gadang sebagai kandidat juara pada tahun ini. Sakamoto memang berniat memenangkan hadiah utama. Dia ingin menggunakannya untuk memesan kaca anti peluru, serta menambah variasi barang di tokonya. Namun, di tengah turnamen, Lu malah membongkar identitas aslinya. Karena wajahnya sangat berbeda dengan yang ada di foto, Masimo sempat mengira bahwa dia salah orang. Namun,
Lu menjelaskan bahwa itu memang foto Sakamoto saat dia masih kurus. Setelah mengetahui identitas aslinya, Massimo langsung menodongkan senjata ke arah Sakamoto. Dia merasa tak bisa memaafkannya karena telah berbohong padanya. Untungnya, pertandingan masih berlangsung. Saat tim lain menyerang, Sakamoto memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindari Massimo. Namun, Massimo yang merasa dikhianati tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Dia segera mengambil senjata asli dan menembaknya dengan niat membunuh. Namun, dikarenakan tembakannya meleset, Massimo terpaksa menjaga jarak dan bersembunyi di sekitar gedung. Shin berniat keluar untuk mencarinya, tetapi Sakamoto memperingatkan agar tetap waspada, karena lawan mereka adalah penembak jitu. Saat mereka mengamati area sekitar, tiba-tiba ada peluru memantul dan hampir mengenai Sakamoto. Shin mengira itu hanya kebetulan saja. Tetapi Sakamoto berpikir sebaliknya. Dia menyadari bahwa peluru itu berputar dengan cara yang tidak wajar. Menurutnya, kemungkinan besar Massimo memiliki kemampuan khusus yang membuat pelurunya bisa memantul. Massimo tidak membantah dugaan tersebut. Dia mengakui bahwa dia memang menggunakan peluru khusus yang dapat dipantulkan. Setelah menjelaskan hal itu, Massimo mulai menembak secara brutal. Meskipun targetnya terus bergerak, setiap tembakannya sangat akurat hingga membuat Sakamoto dan Shin jadi kewalahan. Di saat yang sama, Massimo mengenang kembali masa lalunya. Sejak kecil, dia selalu kesulitan mengimbangi teman-temannya. Dia tidak memiliki keahlian apapun selain menembak dengan presisi tinggi. Massimo sangat bangga dengan kemampuan tersebut. Tetapi saat ia terjun ke dunia kerja, tidak ada yang peduli dengan keahliannya. Karena tidak pernah diberi kesempatan menggunakan senjata, Massimo selalu dianggap sebagai beban. Ia merasa tak cocok menjadi pembunuh bayaran dan seringkali disuruh berhenti dari profesinya. Akhirnya, setelah dipecat dari pekerjaannya, ia mendapatkan informasi bahwa Sakamoto menjadi buronan dengan harga tertinggi. Untuk membuktikan bahwa dirinya adalah penembak jitu yang hebat, Massimo pun memutuskan untuk ikut serta dalam pemburuan Sakamoto. Sambil mengingat hal itu, secara tidak sadar, Massimo mengatakan semua itu secara langsung. Karena alat komunikasinya masih menyala, maka Sakamoto dan Shin bisa mendengar semua ucapannya. Mendengar cerita tersebut, Shin mencoba menasehati Massimo agar tidak memperdulikan perkataan orang lain dan hanya percaya pada kekuatan sendiri. Perkataan itu membuat Massimo lengah. Setelah mengetahui di mana posisinya, Sakamoto mengambil batu kerikil, lalu melemparkan kerikil itu untuk menghancurkan senjata Massimo. Merasa tak akan bisa menang, Massimo menyerah untuk mengincarnya. Sedangkan Sakamoto melanjutkan pertandingan dan berhasil menjadi pemenang. Namun, karena senjata yang dipakai Massimo menghancurkan kota, mereka terpaksa menggunakan hadiah itu untuk mengganti rugi.